mulai record. Dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Kasbank, Giro BI, dan Giro Wajib Minimum. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rusat Rentang Pratama, dan kedua teman saya bernama Hariah Damayanti dan Nisa Rajabi Nur Fajri. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Kasbank. Kas itu sendiri adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan, misalnya uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Jadi, kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Selanjutnya itu ada macam-macam kas. Yang pertama itu ada kas kecil atau petty cash. Umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Yang kedua itu ada kas besar atau cash on hand. Umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Selanjutnya ada ciri-ciri kas. Yang pertama itu sebagai alat tukar. Maksudnya di sini itu kas dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua itu ada diterima oleh bank sebagai setoran untuk dimasukkan ke dalam rekening. Lalu ada sifat kas. Itu yang pertama mudah dibawa, yang kedua mudah dipindah tangankan, dan yang terakhir tidak ada identifikasi pemilik. Ya, selanjutnya di sini ada perubahan saldo kas pada bank disebabkan yang pertama itu ada penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua ada penyetoran dan penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di BI. Yang ketiga ada penggunaan transaksi intern bank. Khusus untuk rekening kas sering menampung pengiriman uang secara fisik atau premise antar bank atau antar cabang. Oke, kemudian ada contoh soal pada tanggal 15 April 2012, Bank Niaga Palembang mengirim uang tunai secara fisik ke Bank Niaga Cabang Prabu Muli sebanyak 1 miliar rupiah. Lalu jurnalnya itu di Cabang Palembang pada tanggal 15, RAK Cabang Prabu Muli pada kas sebesar 1 miliar, dan jurnal di Cabang Prabu Muli kas pada RAK Cabang Palembang sebesar 1 miliar rupiah. Lalu selanjutnya itu ada Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro BI ini, bank dapat membiayai transaksi antar cabang atau antar bank melalui penyelesaian clearing atau transfer. Semakin banyak transaksi, semakin sering mutasi Giro BI. Saldo giro ini harus memenuhi ketentuan BI mengenai giro wajib minimum atau GWM. Transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau kredit, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran tunai ke BI. Giro BI dalam falas dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku saat ini. Ya, selanjutnya ada contoh transaksi di Giro BI, yaitu ada pengambilan tunai, penyetoran tunai, penarikan clearing, dan penyetoran clearing. Yang
Yang pertama itu ada tanggal 1 Maret, Bank Musi di Palembang mengambil tunai dana di BI Palembang sebesar 500 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat jurnalnya pada tanggal 1 Maret. Di akun rekening di debitnya itu ada kas sebesar 500 juta rupiah dan di kreditnya adalah giro BI sebesar 500 juta rupiah. Kemudian di tanggal 3 Maret, Bank Musi menyetor tunai untuk giro di BI sebesar 300 juta rupiah. Di mana di sini kita lihat jurnalnya, debitnya adalah giro BI, yang kreditnya adalah kas, di mana dua-duanya itu sebesar 300 juta rupiah. Lalu di tanggal 4 Maret, Bank Musi Palembang menerima tagihan Bank Niaga sebesar 100 juta rupiah untuk beban Sucipto. Ini jurnalnya kita lihat, rekening di debitnya ada giro Sucipto, di kreditnya ada giro BI sebesar 100 juta rupiah. Dan yang terakhir ada tanggal 5 Maret, Bank Musi menyerahkan warkat clearing ke BI dan dinyatakan efektif sebesar 200 juta rupiah untuk giro Al Imron. Dan akunnya kita lihat di sini ada giro BI di debit dan di kreditnya ada giro Ali Imron sebesar 200 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya sebesar persentase tertentu dari dana pribadi. Nah, GWM ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada GWM primer. GWM primer adalah simpanan minimum dalam bentuk giro yang harus dipelihara oleh satu bank terhadap Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri berdasarkan ketetapan dari DPK. Lalu GWM sekunder. GWM sekunder ini adalah cadangan minimum dalam bentuk rupiah yang harus dipelihara oleh satu bank yang dapat berupa surat-surat berharga dan excess reserve yang besarnya rasio ditetapkan oleh DPK. Lalu yang ketiga ada GWM loan to deposit ratio atau LDR. Nah, ini adalah kebijakan GWM LDR ini bertujuan untuk mengarahkan penyaluran dana kredit bank tetap berada pada range atau batasan yang telah ditentukan agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, di sini ada kriteria pemenuhan GWM. Jadi GWM dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. Bagi bank yang memiliki DPK dari 1 triliun sampai dengan 10 triliun, maka wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DKP dalam rupiah. Lalu bagi bank yang memiliki DPK dari 10 triliun sampai dengan 50 triliun, wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DKP dalam rupiah. Lalu bagi bank yang memiliki DPK di atas 50 triliun, wajib memiliki tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DKP dalam rupiah. Ya, selanjutnya ada pelaporan GWM. Ketentuan GWM di Indonesia menganut Rich Reserve Requirement atau LRR. LRR adalah ketentuan reserve requirement berdasarkan kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Rasio GWM untuk valuta rupiah minimum 5% dan untuk valuta asing minimum 3%. Untuk formula untuk menentukannya adalah GWM sama dengan rata-rata harian jumlah alat likuid dalam satu masa laporan per rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa pelaporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%. Lalu selanjutnya ada sanksi GWM, yaitu pertama ada sanksi pelanggaran terhadap GWM dilakukan oleh BI dengan pendebitan rekening giro bank pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, bila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan tersebut, BI akan langsung mendebit atau mengkredit pada rekening giro bank yang bersangkutan.
Jurnal yang dicatat bank umum adalah biaya lain, penalti pelanggaran, di debit, dan di kreditnya adalah giro BI. Ya, terima kasih kepada dosen-dosen dan teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Harapannya adalah teman-teman bisa mengerti apa materi yang sudah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.